Nah, tadi Mang Waika baru saja selesai wawancara bersama Abah ya, Pak ya? Iya. Abah boleh memperkenalkan diri sama Abah siapa, usia berapa, tinggal di sini udah berapa lama gitu, Pak? Nama saya Pak Saji. Pak Azid, Ya, alamat Kampung Kebengkawung, tinggal di sini udah berapa? RT 11, RW 6. Tinggal di sini Ya, udah berapa? tinggal di sini sekitar 15 tahunan lebih. Udah kurang lebih 15 tahun ya, Pak ya? Ya. Oke. Nah, tadi kan akses jalannya bisa teman-teman lihat. Tadi kita dari bawah, jalannya masih tanah ya, Pak ya? Iya. Mungkin ini bakal nantinya baru dibangun jalannya atau gimana? Insya Allah mau dibangun. Kalau dulunya udah gede kayak gini jalan, Pak, atau? Belum. Jalan setapak dulu. Oh, jalan setapak. Jalan Itu berarti setapak. baru sekarang pelebaran ya, Pak ya? Iya. Tapi kalau misalkan musim penghujan musim penghujan teman-teman kalau habis turun hujan, mungkin untuk kendaraan sepeda motor roda 2 pun tidak bisa masuk ke sini ya, Pak ya, karena licin. Kadang-kadang, Nah, iya. di bawah sana harus benar-benar ekstrim banget ya. Nah, Bawahnya harus orang-orang yang sudah yang tidak tahu. lihai lah istilahnya, udah tahu medan jalannya seperti Iya. apa. Iya. Nah, Abah Ellen, iya Abah Ellen. Pak Benar? Saji ya. Pak Sajid ya. Pak Sajid, berarti panggilnya apa, Pak Ajid? Pak Saji dari. Pak Sajid, oke. Pak Sajid ini usia berapa tadi? Saya udah 70 tahun. 70 tahun, tinggal di sini udah ke 15 tahun, berarti pas usia 55 tahun tinggal di Di sini, Pak. Padarek. Oh, Mhm. dulunya tinggal Besar. dulunya tinggal di Desa Padarek, di kampung besar, di Kampung besar. kampung yang padat penduduk. Iya. Nah, sekarang baru di sini itu baru pas usia 55 tahun. Itu alasannya kenapa, Pak, memilih tinggal di sini? Karena di lembur itu kepadatan, jadi Padat itu penduduk. diisi oleh anak-anak. Heeh. Ya di sini saya tinggal, nggak beli lah Oh, beli buat rumah tanah. ini gitu. Oh iya. Jadi teman-teman dulunya Pak Sajid ini tinggal di padat di perkampungan di Desa Padarek. Ini juga masuknya Desa Padarek ya, Pak ya, Padarek, cuman beda tapi itu mah kampung. dapat dikatakan kotanya Nah, gitu. kalau ini mah kampungnya. pelosok banget. Nah, alasannya karena pengen niis. Jadi supaya tinggal di perkampungan kayak gini mah kalau bahasa Sundanya tiis ceuli herang papa. Kenapanya? Iya, iya. Jadi kumanya pengen menyendiri aja lah pada intinya gitu. Jadi kalau di itu kan kepadatan gitu. Kalau itu di samping rumah siapa, Pak, yang di samping? Itu, Hah? itu anak saya. Oh, rumah anak. Berarti Iya. Bapak pindah ke sini bersama anak berdua. Iya, beda belum senang sama ini dulunya ada Masih sendiri di sini. Di sini. Masih rumah teh berarti rumah ini rumah di sini teh baru ada rumah Bapak aja, terus ada rumah anak mungkin ya. Nyusul. Jadi pas kalau itu dulu pindah ke sini berarti anak-anak udah ada yang menikah semua atau belum? Belum. Belum menikah semua. Belum. Di sini semua menikahnya. Oh, semua nikah di sini. Kebayangnya teman-teman waktu seserahannya kan pas mungkin punya anak perempuan ya, Pak? Iya, dua perempuan. Punya anak perempuan, dua seserahan dari kota misalkan jalannya ke sini jalan setapak dulu. Iya, ya, baru setahun. Oh, baru Ini setahun. udah ada kadang-kadang udah 5 tahun lebih di jalan yang ke sini mah. Oh, berarti udah lama ya, Pak ya. Oke, Pak Ajit, ini saya pengen bertanya nih untuk basa-basinya mungkin cukup aja ya. Nah, bertanya kan ada cerita nih tadi di jembatan yang kecil, ya Pak ya? Iya. Jembatan istilahnya aliran air sungai. Dulunya itu pernah ditemukan mayat seorang ibu hamil, ya Pak ya? Mayat kalau lihat mayat itu tidak tahu. Gimana, Pak? Jadi masalahnya bukan melihat secara jirim, Heeh. tapi hanya tahu dari orang tua. Bahkan di lokasi tersebut Pernah Pak, ada penemuan mayat? nggak ada. Heeh. Nggak ada penemuan masalah mayat, tapi keadaan seperti ada orang lagi nyuci di walungan tersebut itu. Kadang-kadang ke insapnya, kadang-kadang anjir banget, Bu amis, ya Pak tapi ya? hanya sekali-kali gitu. Jadi tidak saban hari lah gitu, hanya sekali-kali gitu. Jadi tidak sering, jadi istilahnya masih sosok gaib-gaib juga ya Pak ya? Iya, iya. Nah, jadi itu gimana ceritanya? Jadi cerita zaman dulu atau gimana tuh Pak itu teh? Iya, saya juga tahu dari orang tua. Oh, Gitu, Bapak dari tahu orang tua saya gitu. diceritain lah. bahwa di Bahkan, ya kadang-kadang sudah diceritain itu, saya percayanya kadang-kadang sering saya lewat ke sana, bukan hanya saya saja yang merasakan bahkan wah di sini kenapa hanyir banget gitu. bau amis ya Pak ya? Bau amis gitu di walungan, tapi tidak saban hari gitu. Bapak juga pernah Apanya? mengalami misalkan ada mencium aroma amis yang Oh, begitu bukan mengalami, sering lah. sering Iya. di aliran air sungai tersebut. Terus kayak ada orang nyuci gimana tuh Pak ceritanya? Iya itu ke angset punya seperti darah. Oh. Jadi kata orang tua tidak salah, bahkan itu mungkin yang tadinya lahiran.
tapi tidak tahu persis dibunuh atau bunuh diri, jadi itu tidak tahu. Oh, nah jadi gini teman-teman, jadi waktu zaman dulu ya, Pak Ajit juga tahu dari cerita orang tua. Katanya di sana tuh ada penemuan mayat ibu hamil apa ya. Nah, terus sosok tersebut istilahnya tema kalau misalkan tengah malam atau pas siang hari, jadi tengah siang hari itu istilahnya kalau di Sunda itu wayah mancer ya Pak ya. Namanya wayah mancer itu sering ada mencium aroma bau amis yang sangat menyengat banget ya Pak ya. Menyengat sekali, bau amisnya itu menyengat banget lah istilahnya. Terus juga kayak bau darah, ada kayak darah ya Pak ya? Bau anyir darah. Jadi seperti contohnya lah, kalau misalkan ada orang yang baru melahirkan, itu darahnya kan kalau di kampung-kampung suka dicuci di aliran air sungai. Nah itu ya yang pernah dialami sama Pak Ajit ya Pak ya? Nah terus selain itu ada apa lagi Pak? Mengganggunya kayak apa, kayak gimana gitu? Kalau pernah mengganggu, belum pernah ada. Tidak mengganggu. Sebetulnya hanya kelewatan itulah. Lalu kan jalan biasa sehari-hari ke sana. Kadang-kadang kalau mau ke Padarek jalannya supaya dekat ke sana gitu. Terus kadang-kadang sering gitu loh. Bau anyir, tapi kadang-kadang enggak gitu. Jadi itu hanya sekedar mencium aroma amis yang sangat tajam dan kayak ada bekas cucian darah ya Pak ya? Iya. Seperti aja. Terus kalau misalkan wujudnya pernah kelihatan nggak Pak? Belum pernah. Tapi itu kalau itu kan pengalaman Bapak sendiri mencium bau amis dan melihat kayak orang yang sedang nyuci darah ya Pak, bukan nyuci darah, jadi nyuci bekas darah ya Pak ya. Iya. Nah kalau cerita anak Bapak mungkin pernah curhat, pernah melihat apa gimana gitu. Kalau melihat ada anak juga enggak gitu, jadi hanya sama seperti Bapak. Pak, kenapa lewat sana baunya bukan main anyirnya? Itu setiap lewat sana pasti mencium aroma bau yang tidak sedap ya Pak ya. Bau amis banget teman-teman. Kalau ini Pak cerita tadi kan Bapak sedikit menyinggung ketika saya datang ke sini ya Pak ya, katanya ada rumah yang terbakar, terus dua balita adik kakak yang terbakar, yang hangus terbakar dilalap sejago merah. Itu gimana sih Pak ceritanya tuh Pak? Barangkali Bapak tahu. Kalau tahu persis Bapak tidak, tapi hanya kata orang tua sama. Itu bahkan di sana itu di mana ada dia di lokasi sini ya, dekat sini, dekat sini ya. Dekat kadang-kadang 50 meter dari sini. Nah, bilang bahkan dulu ada orang yang terbakar di sini. Itu malah kadang-kadang sampai sekarang suka kelihatan anak-anak tersebut itu. Anak-anak. Jadi sosoknya gimana Pak? Anak-anak sosoknya, tapi mengganggu enggak, tapi hanya kelihatan suka sekali-kali gitu. Pernah yang dialami Bapak ngelihatnya? Saya, istri saya sering. Oh, di mana Pak? Di mana ceritanya? Di rumah ini di sini dah, di bawah. Oh, itu tadi ya yang bangunan yang masih panggung. Berarti rumah Bapak dulunya yang itu. Itu bukan di sini. Kan ini kan dari Bapak pindah ke sini itu, beli di sini kan sambil jalan tengah-tengahnya. Jadi saya pindah ini. Terus gimana tuh Pak? Dulu tak pernah, kadang-kadang lah. Sampai sekarang juga suka ada. Sekali-kali suka ada. Gimana tuh Pak? Kalau anak-anak tersebut. Tapi mengganggunya menakutkan? Enggak menakutkan. Enggak menakutkan, enggak mengganggu gitu. Hanya kayak orang-orang main aja anak kecil itu. Main gimana Pak? Ya main begitu, kadang-kadang beleset lari. Malam atau siang? Iya, kadang-kadang malam. Gitu. Itu pakai busana enggak si anak tersebutnya? Ya pakai baju. Bukan nah sesudah seperti anak tadi sebesar gitu. Oh, jadi masih balita. Masih umur 2 tahun. Oh, jadi waktu terbakarnya itu usia 2 tahun, 2 tahunan. Itu adik kakak kembar Pak? Tidak tahu, nggak bilang siapa yang kembar, tapi kenyataan ada anak 2 gitu. Itu dimakamkannya di mana emang Pak? Di situ. Terus tapi itu yang ada cari itu kelihatan. Yang mau caringin. Nah, terus itu orang tuanya gimana? Sekarang masih ada di sini? Wow, dulu juga itu hanya zaman dulu katanya. Udah meninggal. Udah nggak ada. Kalau adik kakaknya, saudara yang lain ada yang tinggal di sini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti mitosnya itu cuma zaman dulu itu di sini tuh ada satu keluarga yang tinggal di sini. Ya maklum namanya rumah panggung mungkin ya Pak ya. Terus mempunyai 2 anak balita ya Pak ya. Anak balita kalau dulu kan masih tidak pakai kompor gas, tidak pakai gas, masih pakai bambu ya Pak ya. Masih pakai hawu, masih pakai tungku. Nah, itu katanya si orang tuanya meninggalkan anak tersebut yang sedang tidur ya Pak ya. Mungkin sedang tidur, terus pindah beliau mau ke salah satu perkampungan yang pusat perkampungan lah di Padarek.
Nah tiba-tiba mungkin ada ayam gosong atau masakan yang gosong sehingga mengakibatkan sampai kebakaran, rumahnya hangus, dilalap si jago merah, dan 2 balita tersebut yang sedang tidur sampai tidak tertolong ya Pak ya. Kalau istilahnya di dalam bahasa Sunda di kita itu anak yang sudah terbakar itu yang meninggal karena terbakar, yang belum menikah ya Pak ya, dibilangnya suka menjadi anak dara, hantu atau setan anak dara. Jadi hantu kecil lah, anak kecil yang suka main-main berwujud warna hitam gitu ya Pak ya. Itu Bapak yang pernah alami, Bapak masuk ke rumah Bapak atau gimana si anak kecil tersebut? Kadang-kadang enggak, kali masuk enggak, kadang-kadang kan dulu rumah Bapak panggung. Jadi kelihatannya kadang-kadang di dapur itu kelihatan di kolong. Oh, ada sedang apa gitu? Aja kadang-kadang main-main lah, biasa anak-anak gitu lah. Petak umpet lah. Kadang-kadang lari, kadang-kadang gitu. Tapi Bapak nggak merasa takut, Pak? Kok enggak? Karena sudah terbiasa. Iya. Karena anak kecil tersebut tidak membahayakan. Iya, enggak. Kalau misalkan itu cerita kuntilanak gimana Pak? Kuntilanak yang gimana? Kata si Bapak kan pernah menyinggung ke saudaranya yang datang ke sini diganggu sama kuntilanak atau apa tuh? Oh, itu bukan kuntilanak. Gimana tuh Pak? Hanya itu misalkan kalau bahasa di kampung itu kadang-kadang orang yang sudah meninggal tapi keadaannya jago banget gitu. Jin korin-korinya mungkin Pak ya. Terus gimana tuh Pak ceritanya? Jadi di waktu diamnya kan di jalan bebas katanya. Bebas itu karena bebasnya dibangun bebas mana sih bebas Bandung. Nah sekarang jadi langsung ikut ke sini pindahnya, aneh aja. Jadi pindah ke terus sini gimana katanya gitu. Jadi di sininya sering mengganggu orang yang lewat. Kayak gimana tuh Pak mengganggunya? Ya kadang-kadang misalkan masuk ke rohnya itu masuk sama orang tersebut. Itu jadi bicaranya kan lain-lain, kadang-kadang masa perempuan ditangkap sama laki-laki nanti 6-7 nggak mampu. Oh jadi nggak itu ya Pak ya? Nggak terus gimana tuh? Ya kadang-kadang misalkan ada yang mau mengobati malah nangkang. Nah itu kan sudah ketahuan. Itu maksudnya seorang perempuan itu kerasukan anak Bapak atau siapa? Kerasukan yang dari bebas. Iya, maksudnya anak saya. Oh, yang kerasukannya anak Bapak. Jadi anak perempuan Bapak kerasukan sama hantu tersebut, jin korin tersebut. Itu sampai 6 orang tidak kewalahan lah, masih kewalahan, tidak mampu. Nah, terus ada yang mau ngobatin malah nangtang. Nangtangnya gimana Pak? Nangtangnya tuh? Pokoknya kalau di daerah kecamatan Rumah Tujuh tidak akan ada yang mampu sama saya. Nama saya Ki Jaya Sakti. Ki Jaya Sakti. Namanya Jaya, sayanya Sakti. Maka tidak akan ada yang mampu. Tapi kalau saya takut hanya sama orang tuanya ini. Orang tua anak tersebut. Berarti sama Bapak. Terus gimana? Nah, kadang-kadang Bapak berusaha memanggil orang tua saya. Yang ditakuti oleh orang tersebut itu. Oh, jadi sama kakeknya ya Pak ya, takutnya sama kakek atau orang tua Bapak. Jadi teman-teman Ki Jaya Sakti itu jayanya Sakti kalau istilah bahasa Sunda, takutnya hanya sama orang tuanya Pak Aji, tapi sekarang udah meninggal Pak ya? Udah nggak ada ya Pak. Nah itu terus gimana lagi Pak, ada cerita lain mungkin di jembatan kecil tersebut? Wah tidak ada. Kalau itu aja pengalaman Bapak itu. Kalau kuntilanak gimana Pak, yang di pohon bambu yang di bawahnya gimana? Bambu. Oh itu. Gitu. Ya itu yang dikatakan oleh Bapak itu. Yang Jaya Sakti. Oh, gitu. Berarti kalau di sini mah nggak ada istilahnya namanya kuntilanak. Nggak ada. Cuman itu aja ya. Ya kuntilanaknya mungkin ya dikira-kiranya yang itu suka nyuci apa? Itu. Yang di bawah aliran sungai ya Pak ya. Nah teman-teman, jadi rumah Pak Ajin ini di sebelah sana, di sebelah, kalau ini dari lihat kamera ini berarti sebelah posisinya sebelah kiri. Oh iya kiri. Air sungai kan sebelah sana Pak ya? Kiri. Benar sebelah kiri. Jadi ini kamera depan ya teman-teman. Jadi kayak kalau di kamera kelihatannya ke sebelah kanan. Itu terdapat aliran air sungai. Mungkin pas tadi saya opening, saya perjalanan menuju ke rumah sini, itu dari sana. Itu ada sosok ibu hamil yang meninggal dunia, nggak tahu dibunuh atau bunuh diri ya Pak ya. Tapi yang jelas sudah ditemukan sosok ibu hamil terdampar di air sungai tersebut. Dan sampai sekarang karena kejadiannya udah lama banget, itu setiap Pak Ajid lewat ke sana atau anak Pak Ajid lewat ke sana atau para petani masyarakat yang berkebun di sini terus pulang lewat sana Pak ya, suka mencium aroma amis, bau amis yang sangat menyengat banget, dan kelihatannya kayak ada sedang orang yang mencuci darah ya Pak ya, mencuci bekas orang lahiran, darahnya orang lahiran. Terus lanjut lagi di sebelah kanan, berarti kalau lihat dari kamera itu sebelah kiri, di sebelah sana ya teman-teman. Di sebelah sana itu ada sosok Eyang Jaya Sakti.
Ki Jaya Sakti, Nya Jaya Nya Sakti. Itu suka mengganggu kepada masyarakat yang baru datang ke sini ya Pak ya. Iya. Yang baru muncul atau baru datang ke sini itu suka mengganggunya. Ya misalkan kalau bawa motor mungkin jatuh ya Pak ya. Iya. Kalau terus atau kalau mungkin kalau jalan kaki ada yang nipuk dari belakang, terus ada yang lempar tanah, yang lempar batu mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah itu pernah suatu ketika banyak yang kerasukan. Suatu ketika anaknya Pak Ajid itu kesurupan. Nah beliau itu malah nantang yang kesurupannya. Karena kalau saya mah nggak bakal ditaklukin, nggak bakal dikalahin sama kiai setempat. Iya. Saya mah hanya kalahnya sama kakeknya anak ini yang saya rasuki. Berarti orang tuanya Pak Ajid ya Pak ya. Setelah datang orang tuanya Pak Ajid, alhamdulillah bisa keluar, bisa takluk dan dipindahkan juga ya Pak ya. Dan juga anehnya lagi itu seorang perempuan tapi tenaganya besar banget sampai laki-laki yang 6 orang aja kalah. Nah ini Pak Ajid mungkin banyak yang penasaran juga nih. Gimana cara bawa material bahan bangunan ketika bangun rumah mewah, rumah yang dikatakan kalau di kampung kan ini rumah mewah Pak ya. Ini Pak Ajid itu ya baru selesai. Bawa bahan material bangunannya gimana Pak Ajid? Kan jalannya juga kayak gitu. Ya kadang-kadang kalau ngambil pasir 1 truk diturunin dulu separuh di bawah Diangkut pakai roda mungkin Pak ya. Pakai mobil kecil. Oh gitu, emang masuk Pak. Ongkos lagi gitu. Oh, kalau bahan bangunan yang lainnya gimana Pak? Batu bata yang lainnya? Ya sama. Pakai mobil kecil berarti mobil kecil pick up yang benar-benar mini ya Pak ya. Kalau mini ya itu bisa masuk, cuman kalau mungkin teman-teman untuk masuk ke sininya pas tidak musim hujan ya Pak ya. Karena kalau musim hujan mobil pun nggak bisa bakal nanjak karena licin, masih tanah. Oke, berarti di sini Pak Ajid udah kurang lebih selama 15 tahun tinggal di sini. Dulunya rumah panggung, kalau rumah yang ini yang baru ya Pak ya, baru berapa bulan? Baru kemarin selesai. Baru minggu kemarin selesai. Teman-teman saya juga pernah ke sini, cuman rumahnya belum selesai ya, hanya ngobrol-ngobrol aja sama Pak Ajid. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai detik ini. Semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya. Yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.